bisa mengisi absensi pada hari ini terlebih dahulu ya. Oke, jadi hari ini nanti ada 2 hal pembahasan, ada 2 hal ada 2 materi yang terkait dengan kisi-kisi dari ujian madrasah sendiri. Jadi yang pertama nanti adalah yaitu tentang operasi campuran pada bilangan pecahan, ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya nanti ada kaitannya dengan soal cerita berkaitan pada bilangan pecahan. Jadi yang pertama adalah soal biasa, ini berkaitan dengan pecahan. Kemudian yang kedua ini soal ceritanya, bentuknya soal cerita. Dan kemudian yang pembahasan ketiga adalah tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan aljabar. Intinya kita nanti juga akan membahas semuanya, mengulas kembali tentang materi aljabar seperti itu. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, materi yang pertama, yaitu ke operasi hitungan campuran pada pecahan kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam operasi hitung campuran pada pecahan ini ada aturannya ya, yang harus kalian, emang ini dasar sekali dalam matematika. Aturan-aturan yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu ketika kalian menghadapi soal campuran, di mana soalnya itu mengandung ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian sama pembagian. Jadi aturan yang pertama, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ketika misalnya dalam soal tersebut ada perkalian, ada pembagian, ada tambah, ada kurang, itu yang kamu kerjakan dulu itu adalah tentang perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu kayak gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita ke kalau perkalian sama pembagian sudah kalian kerjakan, kalian baru bisa menuju ke soal yang ada tambah sama baginya seperti itu. Jika dalam soal terdapat tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu yang diberi tanda kurung. Jadi ketika ada tanda kurung, ini malah yang pertama. Jadi urutannya nanti itu adalah yang dalam kurung dulu, kemudian yang kedua perkalian sama pembagian, dan yang ketiga baru penjumlahan sama pengurangan seperti itu. Agar lebih jelas, yuk mari kita Bu Alif berikan sebuah contoh tentang soal kayak gini. Jadi agar kalian lebih paham lagi. Nah, ini ada contoh soal ya. 5 bagi dalam kurung ada 1/2 ditambah 3/4, kemudian ditambah dengan 25%, kemudian dikurangi 1/4. Loh Bu, apakah 25% itu bilangan pecahan? Iya, dia adalah bilangan pecahan. Jadi macam-macam bilangan pecahan, Bu Alif ingatkan sekali lagi, itu bukan hanya yang berbentuk per, tapi berbentuk desimal. Desimal itu yang ada koma-komanya. Kemudian berbentuk presentase. Presentase itu bisa persen atau per 100 atau per 1000. Itu juga juga masuk ke dalam jenis-jenis pecahan. Jadi pecahan itu enggak yang cuman berbentuk per aja ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada pembagian, kemudian 1/2 tambah 3/4 itu ternyata dia dalam kurung. Berarti ini dalam kurungnya nanti yang harus kita kerjakan dulu. Kemudian ada penjumlahan, setelah itu ada pengurangan. Jadi yang pertama kali kita kerjakan adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. Ya. Jadi ini adalah boleh semuanya kalian rubah ke dalam bentuk, misalnya aku pengennya mau dirubah ke dalam bentuk per, semuanya bentuk per, bentuk pembilang dan penyebut saja. Oke, tidak apa-apa. Jadi semua dirubah ke dalam, itu akan mempermudah kalian. Misalnya, tapi aku pengennya itu Bu bentuk desimal sema, boleh-boleh saja ya. Jadi untuk mempermudah itu kalian samakan aja, jadi dirubah. Nah, di sini 5 ditulis 5 dibagi. Nah, yang ini setengah ditambah 3/4 karena ini akan kita kerjakan dulu nantinya. Jadi di sini dia disamakan penyebut ya. Jadi saya kasih orat-orat yang setengah tambah 3/4. Setengah
setengah ditambah 3/4 ya. Nah, seperti ini kan bentuknya. Jadi ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 2 sama 4. Sebenarnya ini itu bisa pakai penyebut 4. Kenapa kita bisa menggunakan penyebut 4? Karena 4 ini bisa dibagi habis dengan 2, 4 juga bisa dibagi habis dengan 4 kayak gitu. Tapi kalau dalam penyelesaiannya di dalam soal tersebut itu pakai penyebut 8 enggak apa-apa. Yang penting kalian ambil sebuah angka yang angka itu bisa membagi kedua penyebut tersebut kayak gitu ya. Jadi di sini pakainya 8, saya manut yang sudah ada di sini saja. Nah, caranya 8 bagi 2. 8 bagi 2 ini adalah 4. 4 kali 1 berarti sini tulis 4. Kemudian berikutnya 8 bagi 4 ini adalah 2. 2 dikalikan 3 ke atas berarti adalah 6 plus 6. Kalau di sini jadinya kan 4/8 sama 6/8. Kemudian yang 25% itu dirubah menjadi 25/100, dirubah menjadi bentuk pembilang per penyebut kayak gitu. Kemudian yang 1/4. 1/4 kok bisa berubah menjadi 5/4 itu gimana? Ayo, Bu Alif ingatkan sekali lagi, cara merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 4-nya dikalikan dengan samping, 4 kali 1 ini adalah 4, kemudian ditambah atasnya tambah 1, berarti kan 5, 5/4 kayak gitu cara merubahnya. Jadi 4 kali 1 tambah 1, seperti itu ya. Yaitu jadi hasilnya adalah 5/4. Kemudian setelah itu kita hitung yang dalam kurung. Jadi 4 tambah 6 ini. Jadi ini kita hitung dulu. 5-nya tulis, kemudian baginya juga tulis, kemudian yang dalam kurung kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa jumlahkan 4 tambah 6 itu 10. 10/8 ditambah 25/100 dikurangi 5/4. Nah, sekarang kita lihat. Ini bentuknya adalah bagi, tambah, sama kurang. Berarti yang paling menang ini adalah pembagiannya dulu. Kok itu tiba-tiba berubah menjadi kali ya? Sebuah pembagian bisa kita rubah menjadi sebuah perkalian dengan syarat yang belakang ini dibalik. 5 jadi 5/1, baginya jadi kali, maka 10/8 dibalik menjadi 8/10. Yang 25/100 kita tetap tuliskan, min 5/4 juga tetap kita tuliskan. Nah, lihat yang perkaliannya. Bentuk perkalian yang ini ya, ini kita kerjakan dulu. 5 dicoret dengan 10 sehingga ini masing-masing dibagi dengan 5. Yang 5 dapatnya 1, yang 10 dapatnya 2. Berarti tinggal 8/2. Tuliskan di bawahnya. 8/2 ditambah 2 5/100 dikurangi 5/4. Nah, sampai sini ini operasinya tinggal penjumlahan sama pengurangan. Jadi kita bisa kerjakan secara bersama-sama. Jadi kita ambil sebuah angka, sebuah penyebutnya kita samakan dengan cara mengambil angka yang bisa membagi habis ketiga penyebut tersebut. Yaitu kita bisa ambil angka 100. Karena 100 bagi 2 nanti habis, 100 bagi 100 habis, 100 bagi 4 juga habis kayak gitu. 100 bagi 2 ini 50, kemudian 50 kali 8 ini adalah 400 ya. Kemudian 100-nya bagi 100 itu 1, 1 kali 25 ini 25, 100 bagi 4 25, 25 kali 5, 125. Sehingga yang ini kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilang bisa kita jumlahkan. 400 tambah 25 itu adalah 425, dikurangi 125 tinggal 300. 300/100 ini hasilnya adalah 3. Jadi ini. Oke, jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan soal ini, silakan kalian tanyakan dengan saya ya. Kemudian berikutnya kita menuju ke soal cerita. Kalau tadi adalah soal biasa, kita sudah dilihatkan langsung angkanya. Sekarang adalah soal cerita yang kita harus betul-betul memahami soal tersebut. Diapakan sih soal ini kayak gitu. Nah, ini Bu Alif akan memberikan 3 contoh soal cerita yang mungkin nanti adalah yang kemungkinan saja, ini hanya sebuah contoh saja ya. Nomor 1, di sebuah pabrik kerupuk terdapat 825 orang pekerja. Jadi ada 825 pekerja ya, di mana 60% pekerjanya ini adalah laki-laki.
Berapa jumlah pekerja laki-laki? Caranya bagaimana? Jadi 60%-nya laki-laki. Berarti laki-lakinya berapa? Jadi 60% ini kita kali dengan 825. Caranya seperti itu. 60% itu nanti dikali dengan 825. Nah, 60% itu bisa dirubah menjadi 60/100 dikali dengan 625. Maaf, 825 ya. Ini yang 0 dicoret dengan 0. Kemudian berikutnya ini misalnya kita bagi dengan 5. Ini kita bagi dengan 5 dapatnya 2. Ini kalau kita bagi dengan 5, 825. Coba kita bagi dengan 5 ya. 8 bagi 5 itu 1. 1 kali 5, 5 masih 3. 32. Itu 6. 6 kali 5, 30. Berarti ini masih sisa 2, masih 5. Berarti 25 bagi 5 ini adalah 5. Berarti didapatkan 165. Ini 165. Sekarang yang 2 kita bisa... Yang 2 ini kita bisa bagi dengan yang atas, yang 6 itu. 6 bagi 2. 6 bagi 2 ini nanti kita dapatkan adalah hasilnya 3. Berarti 3 dikali dengan 165. Ini 165 ya. Nah, berarti 5 kali 3 itu adalah 15, masih 1. Kemudian 6 kali 3, 18, 19 masih 1 lagi. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Berarti hasilnya adalah 495 pekerja laki-laki. Maka sisanya itu nanti pekerja perempuan. Tinggal dikurangi saja, nggak usah ngitung 40% dari 825, nggak usah seperti itu. Tapi langsung saja. Jadi 825 kurangi 495 itu adalah pekerja perempuan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jumlah penonton pertunjukan jaranan 1.250 orang. Sebanyak 70% dari penonton adalah usia dewasa dan sisanya anak-anak. Berapa jumlah penonton yang masih anak-anak? Kalau 70% ini dewasa, berarti kalau penuh kan 100%, berarti yang anak-anak ini adalah 30%. 30%-nya adalah anak-anak. Berarti kalau kita mau tahu jumlahnya berapa, kita hitung, yaitu caranya adalah 30% dikali dengan 1250 maaf, dari jumlah keseluruhan, seperti itu. Maka di sini 30% adalah 30/100 ya. Kemudian dikali dengan 1250. Maka ini coret-coret. Ini juga nolnya bisa coret-coret. Tinggal kita hitung 125 kali 3. 3 kali 5 itu adalah 15, masih 1. 3 kali 2, 6. Kemudian 7. 3 kali 1, 3. Jadi jumlahnya adalah 375, penontonnya adalah anak-anak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Esa memiliki 120 anak ayam. 2/5 bagian diberikan kepada Upin dan Ipin. Sisanya diberikan kepada Mail. Oleh Mail, anak ayam tersebut dijual sebanyak 1/8 bagian. Berapa jumlah anak ayam milik Mail sekarang? Kan di sini Esa memiliki 120 anak ayam ya, yang 2/5 itu diberikan kepada Upin Ipin, sisanya diberikan kepada Mail ya. Berarti kita hitung aja dulu, yang diberikan kepada Upin Ipin itu berapa? Yaitu 2/5 dikalikan dengan 120. Nah, ini berarti 120 kalau dibagi 5 ini didapat 24 ya. 24 kali 2 ini adalah 48, seperti itu. 48 ini diberikan kepada Upin Ipin, maka sisanya berapa? 120 dikurangi 48. 0 kurangi 8, ambil 1, 10 kurangi 8 itu 2. Kemudian ini kan masih 11, 11 kurangi 4. Itu adalah 7, 72 berarti yang diberikan kepada Mail ini 72. Oleh Mail, anak ayam tersebut dijual sebanyak 1/8 bagian ini dijual. Berapa yang dijual oleh Mail? Berarti kita hitung 108, yang punyanya Mail 72 ya. 72 bagi 8. 9 ya kan?
Nih 72 bagi 8 itu adalah 9. Ini coret-coret 9, 1 kali 9, 9 kayak gitu. Berapa jumlah anak ayam milik Mail sekarang? Berarti sisanya berapa? Nah, berarti awalnya 72, kalau dijual 9, 72 kurangi 9. Ini adalah didapatkan 63. 63 anak ayam. Berarti ini milik Mail tinggal 63 ekor anak ayam kayak gitu. Oke, jadi itu tentang contoh-contoh dalam operasi pecahan, operasi campuran pecahan ya. Baik berbentuk soal cerita maupun soal biasa. Sekarang kita akan mengenal ke bentuk aljabar. Kita mengingat kembali ya, apa itu aljabar. Jadi aljabar ini adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bentuk aljabar ini dia nanti berupa peubah atau simbol. Biasanya yang disimbolkan X, Y, Z, P, Q, R, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, agar gampang nanti kita akan ke selanjutnya. Nah, ini. Jadi persamaan linear satu variabel nih yang akan satu variabel berarti dia hanya mengandung satu variabel saja, tidak boleh lebih kalau satu variabel. Contohnya bagaimana? X plus 3 sama dengan 10. Nah, X ini namanya variabel ya. X ini namanya variabel kayak gitu. Nah, ini dia hanya mengandung satu variabel saja, tidak ada lainnya, tidak ada Y, tidak ada Z dan lain sebagainya. Oke, kita berikutnya ke unsur-unsur aljabar. Jadi dalam aljabar itu ada variabel, ada konstanta, sama ada faktor. Variabel ini lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Sedangkan konstanta ini berupa angka saja. Nah, saya perlihatkan nih contohnya. Di sini ada 12A plus 2B plus 3C plus 8. Variabelnya apa sih? Variabel ini yang gampangannya itu huruf. Jadi A, B, C ini merupakan variabel. Jadi di sini dia punya 3 variabel ya. Variabel yang pertama adalah A, variabel yang kedua adalah B, sedangkan variabel yang ketiga adalah C. Berikutnya adalah konstanta. Konstanta ini adalah bernilai 8. Jadi konstanta itu sebuah angka yang dia nggak punya huruf. Jadi kalau 12, 2, 3 ini apa? Ini koefisien ya namanya. 12, 2 sama 3 ini namanya koefisien. Jadi sebuah angka tapi dia punya huruf, ini namanya koefisien. Sedangkan kalau 8 angka berdiri sendiri ini dinamakan konstanta. Kayak gitu. Unsur-unsur aljabar. Jadi yang pertama ada suku, nanti ada suku sejenis, ada suku tak sejenis. Jadi kayak 2A ini satu suku, 3A, berarti ada 2 suku kayak gitu. Nah, suku itu ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Yang sejenis itu dia punya variabel yang sama, ini namanya sejenis, seperti contoh 2A sama 3A. Dia sama-sama punya variabel A. Nah, ini dinamakan dia adalah sejenis. Kalau tak sejenis, X sama X pangkat 2. Ini jangan dianggap sama, karena yang satu pangkat 1 dan yang satu pangkat 2. Ini berarti berbeda. Berarti dia tidak sejenis. Oke, kita ke berikutnya yaitu ke unsur-unsur aljabar. Suku 1 merupakan bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah dan selisih. Jadi ini 2X, 4Y, ini tidak ada operasinya. Kemudian kalau berikutnya ini ada operasinya, yaitu operasinya ada pengurangan ya di situ ya. Dan lain sebagainya. Pengenalan ini hanya pengenalan saja. Sekarang kita langsung ke operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ini ada contoh soal, yaitu 1/2P ditambah 5/3Q. Jadi ini campuran soal antara penjumlahan, ya kan? Di situ ada penjumlahan, di situ juga ada pembagian, kayak gitu. Dan di sini nanti ada penerapan perkaliannya juga. Ribet amat sih, Bu. Ya, emang seperti itu ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Ketika ada bentuk kayak gini, ini anggap saja ini pecahan ya. Jadi dia bentuknya kan 1/2P ditambah dengan 5
6/3Q. Jadi ini saya kerjakan ulang agar kalian lebih memahami. Jadi ini disamakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut kita kalikan saja penyebutnya. 2P kali 3Q. Jadi 2 kali 3 itu adalah 6, ya kan? Kemudian maaf, sebentar. 6, kemudian P kali Q, PQ. Nah, kita tulis kayak gini aja. 6PQ ya. Kemudian kita kali silang. Satunya dikalikan dengan 3Q. Berarti kan hasilnya nanti 3Q. Sementara yang ini 5 dikalikan dengan 2P. 5 kali 2, 10. Berarti plus 10P. Seperti ini. Nah, ini. Nanti bentuknya 3Q plus 10P per 6PQ. Kayak gitu. Ini contoh. Kemudian berikutnya ada contoh berikutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian ya. Jadi untuk perkalian sendiri di sini ada 4/3A kali AB per 2B. Jadi kalau saya tuliskan di sini 4/3A agar lebih jelas kali AB per 2. Jadi atas bawah yang bisa dibagi silakan bisa dibagi A sama A. Ini bisa dicoret. Kemudian 2 sama 4. 4 bagi 2 ini adalah dapatnya adalah 2. Udah ya. Maka di sini yang atas itu adalah 2B. 2B per 3. Atau 2/3B jawabannya. Udah seperti ini. Oh iya, ada yang kelewatan tadi. Maaf, ini ya. Ini tentang kadangkala juga ada bentuk aljabar kalian disuruh mencari KPK dan FPB ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi yang pertama 12 kita buat pohon faktor 12 dulu. Ya, 12PQ. Ini kan 12 bagi 2 ini 6, kemudian 6 bagi 2 ini 3. 8, yang 8 bagi 2 itu 4, 4 bagi 2 ini adalah 2. Berarti yang 12PQ bisa kita tuliskan. Ini kan 2 pangkat 2 kali 3. Dan di sini 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian PQ-nya P kali Q. Sementara yang 8PQ kuadrat, yang 8 itu ternyata dari kalau kita faktorkan adalah 2 pangkat 3. Kali P kali Q pangkat 2. Kemudian kita cari KPK ya. Cara mencari KPK bagaimana? KPK adalah diambil, kalau yang sama kita ambil pangkat tertingginya. Kalau ada yang beda kita masukkan. Seperti 2. Ini atas dan bawah ini sama-sama ada 2 kan. Nah kita ambil yang 2 pangkat 3. Yang 3-nya kita tulis 3 pangkat 1. Yang P kita tulis P karena sama-sama pangkat 1. Yang Q kita ambil yang pangkat 2. Karena di sini Q-nya ini kan pangkat 2 kan. Yang satunya pangkat 1. Jadi berikutnya kita bisa hitung. 2 pangkat 3 ini 8. 8 kali 3 24. PQ kuadrat ini KPK-nya. Sedangkan ketika FPB ini adalah kita cukup mengambil angka yang sama saja. Dan ketika ada angka yang sama kita ambil pangkat terendahnya. Seperti 2. 2-nya kita ambil pangkat terendah. Pangkat terendahnya 2, yang 2 pangkat 2. Kemudian berikutnya yang 3. 3 kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena di sini itu yang satu kan nggak ada 3-nya, berarti nggak boleh diambil. Yang P boleh diambil. Kemudian yang Q kita ambil yang pangkat 1. Maka hasilnya adalah 4PQ kayak gitu. Ini tentang contoh-contoh dalam bentuk aljabar. Oke. Tentang operasi pecahan dan bentuk aljabar, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi Bu Alif ini hanya mereview materi-materi dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 nanti yang akan menjadi perkiraan kisi. Ini adalah kisi-kisi dalam kalian menghadapi pra UM maupun UM kayak gitu ya. Jadi silakan nanti kalian bisa selesaikan kalau masih ada pertanyaan atau apalah bisa ditanyakan melalui Japri WA seperti itu. Ini nanti kisi-kisi akan saya selesaikan dulu. Setelah kisi-kisi selesai nanti Bu Alif akan membuat sebuah soal yang menjadi latihan kalian seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan, mumpung kita masih belajar, kita belum menghadapi ujian madrasah secara langsung, bisa ditanyakan melalui Japri WA saya seperti itu. Oke.
Sekian pertemuan hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalian bisa memahami dengan baik. Kemudian jika setelah selesai mendengarkan penjelasan pada hari ini, silakan kalian mengisi umpan balik kayak gitu. Oke, maaf umpan balik dari kemarin emang belum saya share. Insya Allah hari ini umpan balik saya share, dan silakan diisi dari mulai pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang belum merasa mengisi umpan balik silakan diisi seperti itu. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.